istilah di dalam ya, kalau istilah di dalam peraturan perundang-undangannya itu dikenal sebagai in passing ya. Melalui penyesuaian memenuhi persyaratan sebagai berikut. Status PNS ini standar, berijazah ini juga sama, mempunyai pengalaman 2 tahun. Nah, kalau menurut peraturan perundang-undangan pengalaman ini 2 tahun, maka untuk yang terdekat, Ibu dan Bapak, untuk yang terdekat, kemungkinan dari nanti penyesuaian jabatan struktural ke fungsional itu akan mengacu kepada jabatan apa yang disandang oleh PNS saat ini. Meskipun ini kalau dalam penilaian saya dari pandangan saya yang mungkin sempit ya, belum banyak pengalaman, itu kurang pas. Misalkan begini, saya punya teman yang saat ini duduk di jabatan struktural Satpol PP. Dia kasih apa ya, Dalops ya, semacam itulah, kasih Dalops di Pol PP. Dia diangkat baru awal tahun ini. Awal tahun ini dia dikasih Dalops Pol PP eselon 4. Nah, sebelumnya dia adalah pelaksana di biro organisasi, Bapak. Dia lama di biro organisasi, sekitar 2 tahun lebih lah, hampir 3 tahun. Nah, kalau dari pengalaman, sebenarnya dia lebih berpengalaman di organisasi. Tapi kalau jabatan dia sekarang, kalau mengacu kepada jabatan dia sekarang, maka jabatannya adalah di Pol PP. Kalau menerapkan Permenpan 21 tahun 2017, maka kemungkinan besar dia akan diangkat di fungsional Satpol PP. Nah, ini di sini ada sesuatu, kalau saya melihatnya ini sebuah celah ya Bapak, sebuah celah yang ini harusnya menjadi perhatian dari kita pengelola kepegawaian, dalam hal ini ya masukan untuk BKPSDM kalau di kami di sini. Secara kompetensi teman saya ini lebih berkompeten dikaitkan dengan jabatan fungsional yang ada di organisasi dibandingkan dengan jabatan fungsional yang ada di Pol PP gitu. Karena kalau dia jadi Pol PP, pengalaman dia baru beberapa bulan. Nah, tapi kalau melihat dari aturan tadi Permenpan 17/2021, struktural Pol PP diangkat menjadi jabatan fungsional Pol PP. Nah, ini yang jadi celah ini Bapak, yang seharusnya bisa kita tutup dengan menggunakan data dan informasi yang lebih lengkap. Itu. Jadi tidak menggunakan aturan ini secara saklek begitu saja, tapi dilihat karena yang lebih penting kan kompetensi, Bapak, daripada sekadar tadi syarat yang apa, yang sifatnya hanya melihat apa yang nyata saja gitu ya, apa yang nyata dilihat, oh jabatannya di eselon 4 Pol PP, maka dia fungsionalnya juga Pol PP. Dari pengalaman tidak seperti itu. Oke, mungkin nanti bisa jadi bahan diskusi kita juga yang ini. Kemudian pengangkatan jabatan fungsional keahlian sebagaimana dimaksud yang tadi di atas dapat dilakukan apabila PNS yang bersangkutan pada saat penetapan JF oleh Menteri memiliki pengalaman dan masih menjalankan tugas di bidang JF. Penyesuaian dilaksanakan 1 kali untuk paling lama 2 tahun sejak penetapan JF dengan mempertimbangkan kebutuhan jabatan. Nah, ini Ibu dan Bapak, kita soroti yang ini ya. Ini sih hanya untuk yang ini yang akan saya sampaikan sekarang ini untuk kepentingan akademis saja. Kalau melihat pernyataan ini, penyesuaian dilaksanakan 1 kali untuk paling lama 2 tahun sejak penetapan JF, ini seharusnya tidak bisa kita pakai untuk semua JF, hanya untuk JF-JF yang baru saja. Ya, hanya jabatan fungsional baru. Jadi misalkan untuk jabatan fungsional baru, maka bisa kita lakukan penyesuaian ini. Tapi karena ada kekhususan ya, kekhususan berkaitan dengan tadi apa yang jadi amanat presiden tadi, maka mungkin yang ini bisa diabaikan gitu ya. Yang syarat ini bisa diabaikan. Jadi meskipun jabatan fungsionalnya adalah jabatan fungsional yang sudah lama-lama, tapi tetap bisa diisi melalui penyesuaian. Oke, saya kira ini sama, hanya beda ada di sini saja. Kalau tadi kan ahli, kemudian ini terampil. Kalau yang terampil itu serendah-rendahnya SLTA atau setara. Itu bisa diangkat di jabatan fungsional jenjang keterampilan. Kemudian yang mengikuti dan lulus uji kompetensi ini juga dihapus berdasarkan PP 17/2020. Untuk yang perpindahan,
perpindahan sama jenjang pendidikannya SLTA, tapi tetap dia harus mengikuti UKOM. Kemudian untuk yang pengalamannya juga sama 2 tahun, batas usia hanya ada satu batas usia yaitu 53 tahun. Kalau yang utama tadi, kalau yang keahlian tadi kan untuk yang utama 60, untuk yang madya 55, dan kemudian untuk yang pertama itu 53 juga. Tapi kalau untuk yang terampil saja, karena yang terampil itu batas usia pensiunnya adalah 58, maka dikurangi 5 tahun, 53 semua batas usia pensiunnya. Batas terendah, batas paling tinggi untuk bisa diangkat. Untuk yang penyesuaian sama, untuk syarat sekolah SLTA dan kemudian pengalaman 2 tahun. Ini juga sama seperti yang tadi, yang ahli. Penyesuaian seharusnya hanya dilakukan 1 kali dalam jangka waktu 2 tahun untuk Jafung yang baru. Gitu. Tapi karena kepentingan tadi melaksanakan amanat Presiden pada sidang istimewa itu, maka ini bisa jadi diabaikan. Ketentuan yang ini diabaikan. Nah, kalau yang promosi ya tadi naik dari terampil ke ahli misalkan, atau yang dari ahli pertama ke ahli muda ke ahli madya, ya itu harus mengikuti uji kompetensi. Uji kompetensi, kalau yang lulus ya bisa diangkat, kalau yang tidak lulus ya tidak bisa, selain terpenuhi syarat-syarat lainnya yang sudah ditetapkan oleh menteri. Misalkan terkait dengan ketersediaan lowongan sebenarnya ini. Karena untuk Jafung tidak bisa juga untuk terus-terusan naik, karena ada keterkaitan dengan formasi ketersediaan lowongannya. Nah, ini juga terkait dengan yang ditanyakan oleh Pak Andi tadi, pasal 94 di PP 11 2017. PNS diberhentikan dari jabatan fungsional apabila mengundurkan diri dari jabatan, diberhentikan sementara sebagai PNS, menjalani cuti di luar tanggungan negara, menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan, ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional, atau tidak memenuhi persyaratan jabatan. Nah, jadi yang membuat PNS bisa diberhentikan dari jabatan fungsional itu adalah 6 syarat ini, Ibu dan Bapak. Nah, kalau mengacu kepada 6 syarat ini, maka yang tadi sudah disinggung oleh Pak Andi ya, berkaitan dengan tidak mampu mengumpulkan angka kredit itu tidak masuk ke dalam syarat ini, gitu ya, tidak masuk dalam syarat ini. Jadi nanti jabatan-jabatan fungsional yang mengacu kepada Permenpan nomor 13 tahun 2019 tidak akan diberhentikan manakala dia tidak mampu mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat berikutnya, sepanjang itu bukan karena kesalahan PNS yang bersangkutan. Jadi kalau misalkan permasalahannya karena ketidaktersediaan gitu ya, ketidaktersediaan informasi, karena ketidaktersediaan pekerjaan-pekerjaan yang memang harus menjadi tugas pokok dari PNS tersebut, itu tidak perlu khawatir bahwa kita suatu saat menjadi jabatan fungsional kemudian diberhentikan dari jabatan fungsional tersebut. Bisa diberhentikan kalau kita memang tidak melaksanakan tugas. Misalkan seperti saya, kegiatan pelatihan banyak di BPSDM, tapi saya tidak mau mengisi. Nah, kemudian saya jadi tidak mampu mengumpulkan angka kredit untuk itu. Nah, disitulah saya bisa diberhentikan karena tidak berkinerja. Tapi kalau untuk yang disebabkannya adalah karena memang pekerjaannya tidak ada, seperti tadi disontohkan Bu Sofa di statistisi, tupoksi statistisi di Dinas Kependudukan sedikit. Nah, itu tidak menjadi permasalahan yang membuat si statistisi ini diberhentikan karena bukan kesalahan dari statistisi tersebut. Gitu. Jadi mengundurkan diri dari jabatan, diberhentikan sementara sebagai PNS, menjalani cuti di luar tanggungan negara,
tugas belajar lebih dari 6 bulan, dan tugaskan secara penuh di luar CF. Misalkan pindah ke struktural dan sebagainya. Ya. PNS yang diberhentikan dari CF karena alasan sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf B, huruf C, huruf D, huruf E dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang CF terakhir apabila tersedia lowongan jabatan. Jadi untuk yang diberhentikan karena diberhentikan sementara, karena cuti di luar tanggungan negara, karena tugas belajar lebih dari 6 bulan, kemudian karena ditugaskan secara penuh di luar CF ini, suatu saat masih bisa kembali lagi. Tapi kalau yang sudah mengundurkan diri dari jabatan karena dia sendiri, alasan sendiri, dia tidak bisa diangkat di jabatan fungsional itu lagi. Dia yang tidak memenuhi syarat jabatan juga tidak bisa diangkat ke dalam jabatan fungsional itu lagi. Misal, Widya Iswara, syaratnya harus punya jenjang pendidikan pasca sarjana S2. Widya Iswara yang saat ini masih memiliki jenjang S1 masih boleh menjabat, tapi dia diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan untuk memenuhi syarat sampai jenjang waktu yang ditentukan tidak mampu memiliki jenjang pendidikan yang dipersyaratatkan, maka dia dianggap tidak memenuhi persyaratan dan diberhentikan. Izin, Pak. Siap, silakan. Mangga Bapak. Pak Wawan. Ya Pak, makasih Pak. Ini untuk jabatan fungsional Pak, yang pernah saya dengar, kalau mereka tidak naik pangkat selama 5 tahun Pak, itu harus diberhentikan sementara Pak untuk dari jabatannya. Apa benar nggak tuh Pak? Ya, betul Pak. Dulu seperti itu Pak. Tidak mampu naik pangkat 5 tahun diberhentikan sementara, diberi kesempatan 1 tahun untuk ya memenuhi ya Pak ya, untuk memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan. Apabila 1 tahun itu tidak mampu juga, maka dia diberhentikan total ya Pak ya. Gitu. Artinya dia tidak berkinerja gitu ya Pak ya. Dia tidak layak untuk duduk dalam jabatan tersebut. Karena dalam 2 tahun seharusnya seorang pejabat fungsional itu sudah bisa naik pangkat apabila terpenuhi syaratnya, angka kreditnya khususnya. Tapi kalau dia tidak mampu 4 tahun nggak apa-apa. Nah, di tahun kelima apabila dia tidak mampu diberhentikan sementara. Kalau dia diberikan kesempatan 1 tahun juga tidak mampu, maka dia diberhentikan total dari jabatan fungsional tersebut. Nah, tapi itu Pak, itu ada catatannya bahwa bukan kesalahan bahwa itu kesalahan yang bersangkutan Pak. Ya, misalkan tadi yang terjadi adalah memang pekerjaan-pekerjaan yang menjadi butir-butir kegiatannya si Jafung tersebut tersedia. Jadi kesalahannya memang ada di si Jafung. Tapi kalau butir-butir kegiatannya memang tidak ada Pak, nah itu kan bukan kesalahan si Jafung. Maka itu tidak menjadi alasan gitu ya Pak ya untuk memberhentikan. Karena itu kan akan berkaitan dengan penilaian kinerjanya Pak. Kalau kami di BPSDM, Widya Iswara, kebetulan seperti tahun kemarin, mengalami apa disebutnya ya, refocusing anggaran Pak. Gara-gara COVID kan 2 tahun ini kegiatan-kegiatan pelatihan dihapus semua tuh Pak, hampir semua hilang tuh Pak. Nah maka kan itu kan akan memengaruhi kinerja kami ya Pak ya. Butir-butir kegiatan untuk yang berkaitan dengan mengajar kan hampir semuanya tidak ada. Nah itu bukan kesalahan kami di Jafung, sehingga kalau ada yang tidak mampu memenuhi angka kredit karena permasalahan itu tidak bisa diberhentikan karena tidak terpenuhinya angka kredit. Begitu ya Pak Wawan. Harus dilihat juga Pak alasannya apa Pak di situ. Ya Pak. Satu lagi Pak. Silakan. Satu lagi Pak. Mangga. Sesuai dengan apa yang diarahkan Bapak tadi, penyetaraan jabatan itu kan yang untuk diutamakan ke depan ya Pak ya. Pengawas atau eselon 4 Pak yang ada sekarang ini. Jadi jabatan fungsional Pak ya. Siap. Karena tujuannya itu untuk eselon 4 Pak, apakah eselon 4 ini harus mempunyai atau harus mengikuti
diklat dulu atau diklatnya ditunda dulu Pak? Dia penyetaraan dulu Pak di fungsionalnya itu Pak. Karena di kami Pak ada pengawas atau eselon 4 Pak sudah mendaftarkan diri Pak untuk ikut diklat pengawas kemeteorologian Pak. Siap. Apakah perlu ditunda dulu apa bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Oke. Baik Pak. Mengenai mengikuti pelatihan sebenarnya tidak masalah Pak kalau misalkan berdasarkan pertimbangan kesempatan, misalkan ketika beliau akan mengikuti pelatihan, kesempatan mengikuti pelatihannya memang harus saat itu misalkan gitu ya, karena kegiatan pelatihan kan tidak setiap saat ada Pak. Jadi pas kegiatan pelatihan ada PNS yang berminat dan memang pelatihan yang akan diikuti itu bisa bermanfaat untuk PNS yang bersangkutan, bisa juga bermanfaat untuk organisasi, itu perlu diprioritaskan Pak. Anggarannya juga ada Pak ya, nah itu perlu diprioritaskan. Kalau kaitannya dengan nanti diangkat menjadi pejabat fungsional atau tidak, ini kita kan masih dalam rangka menunggu Pak. Antisipasi boleh ya, antisipasi boleh, tapi kita kan belum tahu apakah si PNS tersebut nantinya akan menjadi pejabat fungsional sesuai dengan diklat yang akan diikuti ini atau tidak. Kita belum tahu Pak. Kalau rumus yang ada di Permenpan 17/2021 memang dia di eselon 4 mana, maka dia akan menjadi pejabat fungsional yang ada di situ, gitu kan. Misalkan tadi saya contohkan Pol PP juga, gitu. Nah, tapi ini kan masih belum pasti, Antisipasi boleh, gitu. Saya kira bagus kalau memang ada antisipasi yang mau dilakukan. Jabatan fungsional yang diarah terkait dengan diklat tersebut, saya kira itu sesuatu yang bisa diambil manakala tadi pertimbangannya tidak mengganggu pelaksanaan tugas, kemudian anggaran tersedia dan sebagainya. Saya kira malah bagus Pak kalau itu bisa dilakukan Pak Wan. Ya. Demikian, ada lagi? Oke ya. Lanjut dulu. Ini adalah larangan rangkap jabatan. Kemudian kalau sudah jadi Javum, maka kita harus wajib menjadi anggota organisasi profesi Javum tersebut. Oke, kode etik, kode perilaku saya lewat saja. Ini lewat saja. Nah, ini adalah catatan yang menjadi penting dari apa yang akan dilakukan pemerintah pusat saat ini dengan menyetarakan jabatan. Dalam hal diperlukan penataan birokrasi, penyesuaian jabatan ke JF dapat dilakukan penyetaraan jabatan. Jadi ini yang mengunci tadi ya, yang mengunci dari ketentuan bahwa hanya berlaku untuk JF baru. Nah, berdasarkan hal ini, maka bukan hanya JF baru, JF yang lama pun bisa dilakukan penyesuaian penyetaraan jabatan melalui penyesuaian ini. Ya, jadi ini yang kemarin sempat jadi polemik gitu ya, jadi polemik. Ternyata memang ada landasannya, sudah ada landasannya bahwa untuk kepentingan penataan birokrasi, penyesuaian jabatan KJF dilakukan penyetaraan jabatan. Nah, nanti selanjutnya diatur dengan hilang Pak suaranya. Halo. Trouble.
Sinyalnya Ibu dan jelek. Bapak, saya akan tidak perlu menjadi apa ya, insya Allah. Aduh, masih jelek Ibu dan Bapak? Putus-putus, Pak. Oke. Suaranya putus-putus, Pak. Siap, siap. Hilang. Kalau videonya saya matikan, suara saya jelas tidak? Jelas, Pak. Sudah bagus, Oh, Pak. gitu ya. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Ya udah. Nggak usah lihat wajah saya ya. Ini aja, share screen saja. Oke. Kalau share screen terlihat ya Ibu Bapak ya? Ya, Pak. Share screen terlihat? Jelas, Pak. Terlihat, Pak. Jelas, Pak. Oke. Oke. Ini jabatan fungsional dan angka kreditnya. Ini yang banyak dikhawatirkan teman-teman struktural. Nanti kalau jadi fungsional bagaimana? Ya. Ya, ini dasar hukumnya Ibu dan Bapak. Ibu dan Bapak nanti boleh baca Permenpan 13 2019 tentang pengusulan, penetapan dan pembinaan jabatan fungsional PNS. Oke. Ini Pak, jabatan fungsional jenjang terampil. Jenjang terampil ada pemula, terampil, mahir, penyelia. Pemula ini yang paling rendah, dia diangkatnya di golongan 2A, dia angka kreditnya 25, BUP-nya 58. Dan seterusnya Ibu dan Bapak. Untuk penyelia, pangkat tertinggi yang bisa dicapainya 3D, dengan angka kredit 300, dengan batas usia pensiun 58. Jadi kalau di lingkungan unit organisasi Ibu dan Bapak ada pejabat-pejabat fungsional, dan mereka ada di jenjang terampil, kemudian mereka itu sudah mencapai jabatan fungsional jenjang penyelia dengan pangkat 3D, mereka sudah tidak bisa naik pangkat lagi. Mereka sudah tidak bisa naik pangkat lagi. Terus bagaimana cara mereka bisa naik pangkat? Cara mereka untuk naik pangkat adalah beralih ke jabatan fungsional jenjang ahli, Ibu dan Bapak. Jenjang ahli. Tadi untuk jenjang ahli, syarat pendidikannya apa? Ada yang masih ingat untuk jenjang ahli syarat pendidikannya apa? S1 ke atas. Ya, S1 atau D4. S1 atau D4. Dan itu sudah sudah seiring sejalan dengan jenjang pangkat puncak yang bisa dicapai oleh PNS yang mempunyai jenjang pendidikan S1, di mana S1 memang hanya sampai ke 3D. Ini sampai ke 3D kan, penata tingkat 1 3D. Nah, ketika seseorang punya S1 atau punya D4, kemudian dia mengikuti uji kompetensi, maka dia boleh tembus ke jenjang fungsional ahli. Seperti contoh, waktu kita bicara kenaikan pangkat waktu itu, Pak Maman bisa tembus ke jenjang ahli, itu harus melalui uji kompetensi dengan jenjang pendidikan S1 atau D4. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4 jenjang. Pertama, muda, madya, dan utama. Untuk yang pertama itu yang golongan ruang atau pangkatnya penata muda dan penata muda tingkat 1, 3A dengan 3B. Untuk yang 3A angka kreditnya 100, batas usia pensiunnya 58. Kemudian untuk yang paling tinggi itu utama, itu bisa sampai 4E, angka kreditnya 1050 dan batas usia pensiunnya bisa sampai 65. Maka ini titik ini menjadi titik krusial, Ibu dan Bapak. Titik krusialnya ada di sini. Muda ke madya, ini titik krusialnya. Karena di sini bisa menambah 2 tahun lagi pensiun. Dan kemudian titik krusialnya juga ada di sini. 4C ke 4D, 60 ke 65. Jadi kalau sampai di sini sudah tidak mampu mengumpulkan angka kredit lagi, tidak memenuhi syarat, nah dia tidak bisa naik ke sini. Pensiun dia di sini. Ini juga sama. Teman kami sempat ada video suara Ibu dan Bapak. Beliau sepertinya terlalu asik dengan pekerjaannya, lupa mengumpulkan angka kredit Ibu dan Bapak. Angka kredit lupa dikumpulkan, pas waktunya harus mencapai batas usia pensiun 58, beliau sudah kehabisan waktu untuk naik pangkat. Karena proses naik pangkat kan butuh waktu juga ya. Nah, habis waktunya. Beliau akhirnya pensiun di usia 58.
Padahal ada kesempatan sebenarnya untuk bisa pensiun sampai usia 60. Nanti seperti saya juga ada tantangan di sini. Saya sekarang ada di sini di 4B. Saya punya waktu untuk mengumpulkan angka kredit ke sini dan kemudian bersiap-siap untuk ke sini. Mudah-mudahan berhasil. Nah, Ibu dan Bapak, ini jenjang jabatan, pangkat, dan juga angka kredit yang harus dikumpulkan oleh kita semua. Dari sini Ibu dan Bapak bisa lihat, kalau Ibu dan Bapak di eselon 4, kemudian nanti berdasarkan Permenpan 17/2021 diangkat di jenjang muda, nanti tinggal dilihat jenjang muda Ibu dan Bapak ada di golongan ruang berapa, rata-rata ada di sini. Bagaimana kalau yang pangkatnya sudah 4A, tapi dia jabatannya pengawas? Eselon 4 tapi jabatannya pengawas. Dia diangkatnya di mana Ibu dan Bapak? Iya. Ahli muda. Ahli muda. Masih Tetap di muda, betul ya. Berarti kemarin menyimak ya yang disampaikan Pak Cepi. Kalau eselon 4, apapun pangkatnya, eselon 4 atau pengawas itu tetap diangkat di muda. Hanya nanti angka kreditnya berbeda. Angka kreditnya akan ada penambahan gitu ya. Itu ada rumusnya lah, insya Allah ada rumusnya di sana di Permenpan itu, Ibu Bapak bisa baca. Itu berapa yang untuk dicapai berikutnya itu ada peningkatan gitu ya, ada peningkatan. Tapi tetap diangkatnya di muda. Kalau nanti administrator diangkat pasti di madya, meskipun pangkatnya sudah 4D dia tetap di madya. Seperti itu ya Ibu Bapak ya. Nah, berarti kalau misalkan Ibu dan Bapak nanti jadi fungsional muda, pangkat Ibu dan Bapak masih penata 3C, dengan angka kredit kan berarti ada di 200. Kalau mau naik ke 3D, berarti harus mengumpulkan angka kredit 100. Saya ada di sini Ibu dan Bapak, saya di Widya Iswara Madya. Pangkat saya pembina tingkat 1 4B. Angka kredit saya 600 sekian lah ya. Kalau saya mau naik ke 700, berarti saya tinggal menambahkan angka kredit untuk ke sini. Kalau masih di 550, berarti butuh 150. Saya butuh 150, tapi sementara ini saya sudah punya 680-an lah, tinggal sedikit lagi untuk ke sini. Itu ya. Nah, ini silahkan. Nanti Bapak bisa bayangkan posisinya ada di mana gitu ya, sehingga naik pangkatnya seperti apa. Tidak terlalu sulit ini. 200 300 betul. Siap. Silakan Pak Wawan. Enggak? Makasih Pak. Kalau nggak salah kemarin kalau pengawas itu dengan golongan 4A itu masuknya ahli muda. Ahli muda Pak ya. Tapi golongannya 4A Pak. Ya. Itu bisa naik ya, betul. Jadi ahli madya. Bisa naik jadi ahli madya dalam waktu 1 tahun Pak, kalau nggak salah kemarin. Ya, 1 tahun benar. Ya. Ya. Nah, itu perlu mengumpulkan angka kredit berapa dalam 1 tahun itu Pak? Iya. Wah, ini harus dibuka lagi di rumusnya ya Pak ya. Harus dibuka lagi di rumusnya di Permenpan 17/2021 itu. Ya, nanti saya juga ada sih sebenarnya ya. Tapi intinya gini Pak. Di rumus itu ada apa namanya? Dia di jenjang jabatan apa? Berapa angka kreditnya, sehingga kalau dia mau naik dia harus membutuhkan berapa. Itu sudah ada di rumus itu Pak. Nah, itu materi-materi yang kemarin itu di Pak Cepi ya. Nanti juga saya tunjukkan deh kalau nanti berkesempatan ya waktunya ya. Butuhnya berapa ya tinggal kurangnya saja Pak. Tinggal kurangnya saja. Karena tidak mungkin di dalam rumus itu dikasih angka kredit 400. Pasti di angka kreditnya di kisaran 300 lebih. Nah, tinggal berapa kurangnya untuk menuju ke 400? Nah, nanti tinggal dikurangkan saja berapa angka kredit yang harus ditambahkan. Begitu Pak Wan. Siap. Saya tidak bisa jawab langsung sekarang berapanya karena harus dilihat di rumus itu dikasih berapa angka kredit di sininya sesuai dengan karena masa kerja pengaruh. Pangkatnya apa, masa kerjanya berapa di pangkat ini itu akan memengaruhi angka di sini. Apakah 300 sekian, 300 sekian, 300 sekian itu tergantung kepada
masa kerjanya. Ada lagi tambahan Pak, dikit. Siap, silakan. Ya, yang apa yang saya ketahui beberapa kali rapat dengan organisasi, dia menyampaikan bahwa nanti apa namanya masa kerja dia sebagai menjabat juga mempengaruhi. Terus pendidikan yang S1 dengan S2 nanti juga ada nilai kumulatifnya ditambahkan. Jadi tidak semua orang yang diangkat misalkan tadi golongan 3D karena dia S1 dengan S2 dia dengan itu akan berbeda Pak, ada sedikit tambahan gitu Pak, ada sedikit beda. Mungkin tidak semuanya misalkan 3D 300, dia ada yang 3D ada 325 atau 350, tergantung yang tadi Pak, masa kerja dia menjabat, pengalaman, terus pendidikan juga mempengaruhi. Itu yang pernah disampaikan bagian organisasi apa namanya provinsi juga beberapa waktu yang lalu pernah ikut rapat Pak. Siap Pak Andi, terima kasih, sepakat Pak. Sepakat, jadi betul ada aspek-aspek lain yang dijadikan pertimbangan sehingga tidak semua yang pengawas kemudian pangkatnya penata tingkat 1 3D itu semuanya mendapatkan angka kredit 300. Angka kredit 300 ini hanya sebagai angka kredit awalnya saja. Ini adalah yang ada di PP 11 2017, tapi kemudian berkaitan dengan penyetaraan ini 300-nya itu nanti masih akan ditambah dengan tadi berapa lama dia menjabat, berapa lama dia duduk dalam pangkat, kemudian jenjang pendidikannya. Ya, betul, sepakat dengan Pak Andi. Oke, lanjut. Pak Bayu mau nanya. Siap. Enggak, boleh Pak. Ini kan tadi yang ahli muda itu kan dari taruhlah 200 ke 300, 300 ke 400 itu untuk mencapai 100-nya itu dalam 1 tahun atau memang dalam 2 tahun, Pak? Kan 2 tahun sekali naik pangkat ya, Pak? Siap. Ini adalah angka kredit yang diminta, Pak, sesuai dengan ketentuan peraturan ini, angka kredit yang diminta. Tentang ketercapaiannya adalah minimal itu harus dicapai dalam 2 tahun. Karena itu kan sesuai dengan ketentuan kenaikan pangkat ya Pak ya. Bahwa seorang pejabat fungsional itu harus memiliki masa kerja minimal 2 tahun. Jadi minimal 2 tahun. Nah maksimalnya berapa? Maksimalnya ya tadi sampai 5 tahun tadi. Karena kalau tidak mampu tercapai kan nanti bisa diberhentikan Pak. Nah, kecuali kalau karena bukan karena kesalahan si PNS ya. Gitu. Nah, maka kalau nanti jadi pejabat fungsional, Pak, kalau misalkan nih Pak Andi dan teman-teman, Pak Wawan dan teman-teman ini ada di sini, ada di 3D, ada di 300, kalau mau naik ke 4A kan membutuhkan 100. Nah, silahkan ini contohnya 300 saja dulu ya. Mungkin kan nanti kalau jadi fungsional kan mungkin 300 lebih nilainya. Karena punya pengalaman, punya masa kerja dan sebagainya. Tapi asumsinya 300 saja. Berarti kan butuh 100. Kalau pengen 2 tahun, berarti kan 100 itu kita bagi 2. Berarti 50-50. Berarti dalam 1 tahun harus mengumpulkan angka kredit 50. Nah, itulah yang kemudian tadi disebutkan bahwa bersifat mandiri, Ibu dan Bapak. Jabatan fungsional bersifat mandiri. Artinya kenaikan pangkatnya tidak bersama-sama dengan yang lain. Bisa jadi saya naik pangkatnya 2 tahun, bisa jadi Pak Sutekno 3 tahun, Pak Wawan 2 tahun, gitu kan. Nah itu dilihat dari kemandirian kita untuk mendokumentasikan dan menyiapkan diri kita untuk bisa naik pangkat, gitu ya. Pekerjaannya sama, tapi Bu Lilis lebih rajin mengumpulkan angka kredit, sedangkan saya males-malesan. Maka itu akan membuat jadi kecepatan naik pangkatnya berbeda antara satu pejabat fungsional dengan fungsional yang lain. Itulah yang dimaksud sebagai kemandirian tadi ya, kemandirian. Jadi 100 dibagi berapa? Kita targetkan, gitu ya. Dalam 1 tahun mau berapa kita mampu mengumpulkan angka kredit tersebut. Gitu Pak. 2 tahun minimal, kemudian maksimalnya sampai 5 tahun.
tidak mampu lagi dikasih lagi 1 tahun, kecuali karena bukan kesalahan PNS yang bersangkutan. Berlaku Bagaimana Pak? akumulatif, Pak, dalam 2 tahun, Pak. Iya Pak. 100 itu akumulatif dalam 2 tahun. Maka tadi untuk menargetkannya, kalau kita ingin 2 tahun ya berarti kan tahun ini 50, tahun depan 50 misalkan. Atau kalau saya santai sajalah, nggak apa-apa saya naik pangkatnya 3 tahun misalkan. Berarti 100 dibagi 3. Mungkin 30, 30, kemudian 40 misalkan. Nah itulah yang dimaksud sebagai kemandirian itu Pak. Begitu Pak Wawan. Ada lagi silakan. Izin Pak. Silakan. Ini saya masih bingung Pak. Boleh Pak, silakan Pak. Kaitan angka kredit, maksudnya yang dapat menghasilkan angka kredit itu kira-kira jenis pekerjaannya apa aja gitu Pak? Atau ada daftar maksudnya pekerjaan ini berapa, pekerjaan ini berapa? Gitu. Baik Pak Martin. Mengenai pekerjaannya apa saja, saya tunda dulu sebentar. Saya akan bawa Ibu dan Bapak. Oke. Ini kaitan angka kredit dengan penilaian kinerja ya Ibu dan Bapak ya. Kalau penilaian kinerja itu kan kita lakukan 1 tahun 1 kali ya minimal ya di Desember 2020. Kalau penilaian angka kredit itu bisa kita lakukan sampai 4 kali. Tergantung nanti tim penilainya. Bisa di Januari, bisa di April, bisa di Juli, bisa di Oktober di sini ya. April ini adalah periode kenaikan pangkat, Oktober periode kenaikan pangkat. Kalau kita pengen naik pangkat di Oktober, maka di Juli ini harus sudah dilakukan penilaian angka kredit untuk memenuhi ke sini. Misalkan di Oktober kita mau naik pangkat dan butuhnya adalah angka kreditnya butuhnya 100. Maka di Juli ini kita harus mendapatkan PAK penilaian angka kredit dengan nilai 100 atau lebih daripada 100. Kemudian untuk kita usulkan naik ke sini. Demikian juga kalau kita menargetkan untuk naik pangkat di April, maka di Januari ini kita harus punya PAK penilaian angka kredit yang memunculkan angka sebesar yang diminta untuk naik pangkat ke sini. Misalkan kalau tadi mau naik ke 4A, berarti butuh 400. Dari 300 butuh 100 untuk naik ke 400, maka di sini kita harus punya PAK yang memunculkan angka 400 atau 400 lebih sehingga bisa kita pakai syarat untuk naik ke sini. Seperti itu Bapak ya. Januari dinilai persiapan untuk ke sini. Tapi kalau ini kan contoh yang sudah selesai. Kalau misalkan 2 tahun ya berarti dinilai lagi baru kemudian nanti bisa naik pangkat di periode berikutnya. Ini kan contoh titik-titiknya saja, dan ini hanya dalam 1 tahun. Gitu ya. Nah, dan Ibu dan Bapak berkaitan dengan kinerja Javum, ternyata tidak sulit untuk kita mengumpulkan angka kredit tersebut. Karena untuk keahlian, setiap tahun itu paling sedikit diminta 12,5 untuk yang ahli pertama. Kalau ahli muda diminta 25. Paling sedikit untuk madya 37,5 dan untuk utama paling sedikit 50. Kalau Ibu dan Bapak diangkat di ahli muda, berarti paling tidak setahun mengumpulkan angka kredit 25. Nah, kecil kan 25 itu, dalam 1 tahun 25 itu kecil. Ibu dan Bapak nanti dalam praktiknya bahkan akan mampu mengumpulkan sampai di atas 50 dalam 1 tahun. Jadi ini tidak sulit mengumpulkan angka kredit ini. Kecuali tadi mungkin memang pekerjaannya tidak ada. Tadi yang dicontohkan Bu Sofa tadi statistisi, mungkin memang pekerjaannya tidak ada dengan Javum itu. Maka agak sulit untuk mengumpulkan angka kredit itu. Tapi untuk Javum-Javum yang memang ada di unit-unit kerja kita pekerjaannya, maka mengumpulkan 25 itu tidak sulit. Keterampilan lebih kecil lagi. Ini yang pemula hanya 3,75. Kecil sekali 3,75. Nah, ini yang tadi saya maksud juga. Dikecualikan Ibu dan Bapak, ada dikecualikan. Ya, belum tersedia lowongan dan kemudian memiliki pangkat tertinggi pada jenjang JF tertinggi. Jadi kalau memang lowongannya tidak tersedia,
kita tidak bisa naik jabatan, tidak bisa naik pangkat, maka itu tidak termasuk yang membuat seorang Jafung diberhentikan meskipun dia sudah 6 tahun atau lebih. Jadi seperti tadi statistisi 6 tahun atau lebih tidak diberhentikan. Kenapa? Karena memang pekerjaannya tidak ada. Oke, tapi tetap diupayakan untuk memenuhi angka kredit 10 untuk ahli pertama, 20 untuk muda, dan 30 untuk madya. Ini batas untuk yang terampil. Ini kalau mencapai pangkat tertinggi, oke lah ini nanti saja kita bahasnya. Ini SKP ada batas ini. Seperti di kami Widya Iswara, karena angka kreditnya banyak yang bikin buku dan sebagainya, kreditnya besar, tetap dibatasi paling tinggi 150% kelebihannya, gitu ya. Jadi dari target angka kredit minimal yang tadi dicantumkan di tabel tadi, itu paling tinggi hanya boleh lebih itu 150%. Jadi tidak boleh untuk madya sampai madya 4A sampai 500 tidak boleh. Itu ya, paling hanya boleh sampai 450. Ini susunan tim penilai, saya kira saya lewat saja. Oke, ini yang diberhentikan tadi sudah saya singgung. Ya, saya contohkan yang ini. Nah, tadi pertanyaan Pak Matin ya, dari mana saja sih kita bisa mendapatkan nilai-nilai angka kredit itu? Nah, Ibu dan Bapak, teman-teman saya yang baik, setiap Jafung memiliki kekhususan, Pak. Setiap Jafung memiliki kekhususan untuk dari mana dia bisa mengumpulkan angka kreditnya. Ya, karena sesuai dengan Jafung tersebut. Tidak sama antara Jafung yang satu dengan Jafung yang lain. Tapi untuk pengembangan profesi, itu ada relatif samanya. Untuk pengembangan profesi ada relatif samanya. Misalkan sekolah, orang yang sekolah memiliki ijazah atau gelar itu pasti mendapatkan 25% dari angka kredit kenaikan pangkat. Jadi kalau mau naik pangkatnya butuhnya 100, maka dia pasti sudah dapat angka kredit 25. Karena 25%-nya itu dari pendidikan. Itu sama untuk semua jabatan fungsional ini. Untuk semua jabatan fungsional sama. Mau dokter, mau perawat, mau bidan, mau analis kepegawaian, itu pasti dapat 25% dari angka kredit kenaikan pangkat apabila dia memperoleh ijazah atau gelar pendidikan yang sesuai dengan Jafungnya. Nah, jadi pendidikannya harus sesuai dengan Jafungnya. Kalau pendidikannya tidak sesuai dengan Jafung, tidak masuk ke ranah yang ini. Membuat karya tulis, tadi disinggung oleh Pak Andi tadi ya, tentang membuat buku dan sebagainya. Iya, itu adalah angka kredit yang besar-besar yang bisa kita peroleh. Bikin buku, bikin jurnal, majalah ilmiah. Waduh, ini pasti bikin tambah pusing ya Ibu dan Bapak ya. Aduh, gimana tuh? Saya jangankan bikin buku, nulis 1 lembar saja lama gitu ya. Nah, jangan khawatir Ibu dan Bapak. Kalau udah jadi Jafung mah Ibu dan Bapak nanti kita ngobrol-ngobrol lagi terkait dengan itu ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi bagaimana kita bisa membuat tulisan-tulisan yang itu bisa punya nilai angka kredit. Kalau sekarang jangan dipikirkan dulu. Gimana saya bikin buku nih? Ya, nulis selembar saja bisa 2 hari nggak selesai gitu ya. Nanti kita bicarakan lebih lanjut lah yang itu. Intinya yang penting sekarang jadi dulu Jafung itu sesuai dengan kompetensi. Itu yang nanti akan kita pikirkan terlebih dahulu. Oke, pelatihan. Saya kira pelatihan tidak sulit. Ibu dan Bapak tinggal mengikuti pengembangan kompetensi yang sesuai dengan Jafung yang akan melekat pada Ibu dan Bapak nantinya. Nah, ini kegiatan pelatihan, mengikuti seminar. Ikut seminar kan mudah. Ada seminar apa? Gitu kan, yang sesuai dengan Jafung kita. Ikut. Nanti kita dapat tuh angka kreditnya ada di situ. Berapa tuh dapatnya tuh? 3 loh Ibu dan Bapak. Ikut seminar itu dapat 3.
Kemudian ikut pelatihan teknis, ikut pelatihan manajerial. Ada angka kredit semua Ibu dan Bapak. Tuh. Itu ya. Ini yang diantaranya bisa kita peroleh Pak Matin dan teman-teman ya, dari menjadi pejabat fungsional. Kalau jadi pejabat fungsional harus agak sering ikut pelatihan, ikut seminar gitu. Karena dari situ kita bisa mendapatkan angka kredit yang besar-besar. Tuh, ikut pelatihan teknis 960 jam. 960 jam itu berapa hari ya berarti ya? Kalau sehari 10 jam, oh kelamaan ya. Ini saja nih misalkan Ibu dan Bapak mengikuti pelatihan kepegawaian ini. Kalau Ibu dan Bapak jadi analis kepegawaian ya, jadi analis kepegawaian. Karena teman-teman ada di pengelola, kalau Kasubag Umum Kepegawaian kan memang kemungkinan tidak akan disetarakan ke fungsional ya. Umum kepegawaian itu sepengetahuan saya karena ada di bawah sekretariat, baik di kecamatan maupun di dinas lembaga teknis itu akan tetap dalam posisi itu. Tapi misalkan ada teman-teman yang jadi fungsional, tadi kan ada Bu Rini tadi ya, misalkan mau jadi fungsional analis kepegawaian, kalau mengikuti pelatihan kepegawaian ini kita berapa hari ya? Ada 12 hari ya. 12 hari kalau dikalikan 10 jam seharinya berarti 120. 120 berarti ada di sini. Ada di sini. Berarti sudah dapat 2 angka kreditnya. Kecil juga ya. Dapat angka kredit 2 karena mengikuti pelatihan selama 120 jam pelajaran gitu. Nah, ini cara kita mendapatkan angka kredit. Yang lainnya tentunya sesuai dengan tupoksi angka kreditnya tupoksi jabatan fungsional masing-masing. Tidak ada contohnya di sini karena setiap javung ada kekhususan masing-masing. Gitu. Begitu Pak Matin dan teman-teman cara mencari angka kreditnya ya. Gitu. Oke, Ibu dan Bapak. Ya. Berkaitan dengan materi hari ini dan kemarin, saya ingin mohon Ibu dan Bapak membantu saya untuk menyiapkan ini ya. Nanti akan sama-sama kita diskusikan. Mana ya? Oke, saya buka yang ini dulu. Ini profil jabatan fungsional PNS, Ibu dan Bapak. Berdasarkan profil tahun 2019 ini ada 195 ya, kalau saya tidak salah, 195 jenis jabatan fungsional. Nah, ini dia. Ada 195 jenis jabatan fungsional. Ya. Widya Iswara paling bawah nih karena W ya. Widya Iswara 195. Kalau analis kepegawaian tuh ada analis anggaran. Pak. Siap, Bu? Belum keluar, Pak, tampilannya. Oh, tampilannya belum ada, Pak. Cuma profil javung aja. Oh, cuma judulnya saja. Ininya belum keluar ya? Paragrafnya yang keluar Pak tadi. Siap. Nggak kebaca banget ini mah. Ya, ini Bapak. Kalau sekarang sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya, profil javung. Ini ada ya, siap. Saya ulang lagi, ada 195 ya. Widya Iswara ini ada yang di paling bawah karena huruf W. Yang lain-lainnya ada di sini. Ini nanti akan saya sharing ke Ibu dan Bapak. Dan nanti silahkan Ibu dan Bapak lihat-lihat kira-kira dari javung-javung yang ada di sini.
yang pas untuk Ibu dan Bapak yang mana. Meskipun ya sekali lagi, kalau teman-teman Subbag Umum Kepegawaian ini sepertinya akan termasuk yang dipertahankan ya, kaitannya dengan penyetaraan jabatan struktural, jabatan administrasi ke jabatan fungsional, karena menjadi bagian dari sekretariat. Ya. Ini analis kepegawaian ada di sini. Pak. Siap? Tergantung modelnya, Pak. Tergantung modelnya. Ya, kalau model 3 kan kepegawaiannya hilang, Pak. Kasubag umum saja sama kasubag keuangan. Oh gitu. Jadi analis ya. Siap. Baik, Pak. Jadi masih ada pengerucutan lagi ya. Oke, kalau begitu. Baik. Berarti pas ya ini ya. Ada model yang nanti akan saya sampaikan kepada Ibu dan Bapak nih. Nah, ini analis kepegawaian ada di sini, ada di halaman 10. Nah, ini analis kebijakan, ini termasuk yang mungkin nanti akan banyak ini, Bapak. Analis kebijakan ini mungkin termasuk akan banyak dibuat nanti untuk memfasilitasi teman-teman yang khususnya administrator ya, dan juga pengawas. Analis kepegawaian. Nah, ini PP-nya sudah menggunakan 11/2017. Instansi pembinanya Badan Kepegawaian Negara, Ibu dan Bapak, rumpun jabatan manajemen, ini berlaku untuk PNS pusat maupun daerah. Pejabat yang menetapkan PAK bisa sekda, ya, bisa juga pejabat yang ditunjuk serendah-rendahnya eselon 2. Oke, sekda kabupaten kota, pejabat lain yang ditunjuk serendah-rendahnya eselon 2 bagi pelaksana penyelia dan pertama muda. Jenjang pendidikannya yang diminta adalah S1 atau D4. Itu ya, S1 atau D4. Itu berarti sebagian besar sudah memenuhi syarat. Oke, terus ini jenjangnya. Tapi ini Ibu dan Bapak, ini jenjangnya hanya sampai 4C, tapi berdasarkan ketentuan yang terbaru, mohon maaf saya lupa nomornya itu nomor berapa ya, untuk analis kepegawaian ini sudah sampai 4E. Jadi analis kepegawaian itu pangkat puncaknya bukan hanya 4C, tapi sudah sampai 4E. Jadi ada jenjang utamanya. Ini masih mengacu kepada Permenpan yang sebelumnya ya, Permenpan nomor 36 tahun 2006. Ada yang tahun 2020. Apa saja yang bisa diadakan di instansi Ibu dan Bapak. Kemudian untuk Ibu dan Bapak sendiri, kalau nanti menjadi pejabat fungsional, kira-kira apa yang mendukung untuk menuju ke sana, gitu ya. Saya akan sampaikan kepada Ibu dan Bapak setelah ini. Ibu dan Bapak boleh oret-oret nanti sampai sebelum istirahat siang ya. Sampai sebelum istirahat siang ini akan saya share yang ini. Silakan dilihat-lihat. Ada jabung apa saja sih yang ada di sini? Mana yang kira-kira cocok untuk saya? Dan mana yang kira-kira juga cocok untuk diterapkan di unit kerja saya, gitu ya. Yang sudah ada sekarang apa? Nanti formatnya seperti ini, Ibu dan Bapak akan saya sharing juga ya, saya sharing sekarang juga. Izin Pak. Siap. Mengenai profil Japung Pak. Mangga Pak Wan. Profil Japung tuh ada yang terbaru kalau nggak salah itu Pak, tahun 2020 Pak. Ya. Nah, saya kebetulan yang 2020 belum punya Pak Wawan. Nanti saya coba, atau Bapak juga bolehlah cari ya, profil Javung yang tahun 2020. Saya coba tanya-tanya ke teman saya di BKD belum nemu ya. Jadi aduh saya terpaksa yang ada ini saja. Nanti kalau saya cari lagi, kalau ada saya sharing juga kepada Ibu. Ini ada tadi seperti saya sampaikan ada beberapa jabatan yang sudah diperbarui. Mereka jabatan itu mengacu kepada Permenpan 13 2019 gitu ya. Permenpan 13 2019 itu kan menjadi acuan dari Javung-Javung untuk membuat
ketentuan baru tentang Javumnya. Salah satunya tadi analis kepegawaian yang semula hanya sampai ke jenjang madya, ternyata sekarang sudah ada jenjang utamanya. Gitu. Mungkin kalau di profil yang 2020 sudah masuk mudah-mudahan ya. Ya namanya juga dinamis. Ya. Kita sudah memulai pengembangan karir dari tadi siang dengan mengawali tadi Ibu dan Bapak memetakan jabatan fungsional. Ya, apa yang baru saja Ibu dan Bapak lakukan tadi adalah pada dasarnya membantu teman-teman kita pegawai yang lain untuk menjalani karirnya ke depan. Dan itu menjadi salah satu tugas mulia kita sebagai pengelola kepegawaian Ibu dan Bapak. Karena terkadang tidak banyak orang yang mau memikirkan karir orang lain. Tapi dengan kita memikirkan karir orang lain, mudah-mudahan itu juga menjadi menjadi ibadah juga gitu. Karena ketika orang punya karir baik, keluarganya juga mudah-mudahan terbawa baik, dan ya itu akan jadi amal yang baik juga untuk kita semua. Amin. Oke. Nah, pengembangan karir PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah. Nah, ini dia Ibu dan Bapak. Kata-kata kuncinya ada 3 ini. Kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah. Kualifikasi berarti mengacu kepada salah satunya latar belakang pendidikan. Kualifikasi ya. Dibutuhkan S1 komputer misalkan gitu ya. Dibutuhkan S2 manajemen dan sebagainya. Itu kualifikasi. Kemudian kompetensi. Kompetensi ini mengacu kepada setidaknya 2 hal. Satu adalah pengalaman jabatan. Dia sudah berapa lama duduk dalam satu jabatan? Karena ketika seseorang duduk dalam satu jabatan, apakah setengah tahun, apakah 1 tahun, apakah 5 tahun, itu pasti kompetensinya bertambah. Nah, artinya pengalaman jabatan itu menjadi salah satu hal yang penting sebagai bukti kompetensi seseorang. Yang kedua, bukti kompetensi apa? Pengalaman pelatihan. Nah, ketika seseorang mengikuti pelatihan, pasti kompetensinya juga meningkat. Satu lagi kalau begitu, yaitu adalah hasil uji kompetensi. Biasanya pada era-era sekarang ini, pelatihan-pelatihan itu diikuti dengan adanya uji kompetensi. Khususnya untuk pelatihan-pelatihan yang sifatnya untuk peningkatan jenjang karir, kemudian pelatihan yang sifatnya untuk pengangkatan dalam satu jabatan, itu selain pelatihannya sendiri, diikuti dengan di akhirnya adalah uji kompetensi. Saya sudah contohkan tadi, seperti kami di Widya Iswara, jangankan untuk diangkat dalam jabatan, hanya untuk boleh mengajar saja, istilahnya dapat SIM untuk mengajar saja, kami harus mengikuti pelatihan dan juga diuji kompetensi. Tidak lulus uji kompetensi, tidak boleh mengajar, gitu ya. Untuk orang-orang yang malas ya, mending nggak usah ngajar, saya tidur-tiduran saja, gitu kan. Tapi ya malu gitu, karena orang-orang lain boleh ngajar, dia tidak. Itu kalau di Widya Iswara. Jadi untuk kompetensi, ada pengalaman jabatan, ada pengalaman mengikuti pelatihan, kemudian ada juga hasil dari uji kompetensi. Ada penilaian kinerja. Penilaian kinerja juga menjadi bagian dari pertimbangan pengembangan karir seseorang. Ya, harapannya orang yang nilai kinerjanya baik, itulah yang akan dipromosikan dan sebagainya. Kemudian ada kebutuhan instansi pemerintah. Ini salah satunya yang sedang marak sekarang ini, yang sedang dikembangkan sekarang ini, bahwa pemerintah lebih banyak membutuhkan pejabat fungsional untuk mengisi ruang-ruang organisasi yang saat ini butuh penyegaran, butuh akselerasi, butuh percepatan, butuh adaptasi dan sebagainya. Karena bayangkan kalau seperti di level pusat, untuk perjalanan satu surat saja, surat datang ke menteri disposisi ke eselon 1, eselon 1 disposisi ke eselon 2, terus sampai ke eselon 4, wah satu surat bisa berapa bulan. Nah, maka Pak Presiden menginginkan hanya 2 jenjang saja. Kabupaten Tangerang mungkin akan punya 2 jenjang, mungkin eselon 2 dengan eselon 3. Oke. Apakah ini sudah berjalan optimal? Nah, ini pertanyaan yang juga menarik ya. Kalau di Kabupaten Tangerang, apakah ini sudah berjalan optimal?
Saya tidak akan tanyakan ini kepada Ibu dan Bapak karena pasti ada yang menjawab sudah, ada yang belum. Gitu. Yang belum mungkin karena tadi ada yang contohnya, yang menjawab sudah pun juga mungkin ada contoh kasusnya. Pasti itu terjadi. Karena pengembangan karir ini sangat terkait dengan kebijakan dari pejabat pembina kepegawaian. Tapi bagaimana manajemen ASN mengatur hal ini? Nah, mari sama-sama kita coba lihat seperti apa peraturan perundang-undangan mengaturnya. Ya, ini tentunya ideal Ibu dan Bapak. Belum tentu di Provinsi Banten sudah melaksanakan ini, belum tentu juga di Kabupaten Tangerang melaksanakan ini secara utuh. Ada yang pasti sudah ada yang dilaksanakan, tapi mungkin ada sebagian juga yang belum sempurna, masih butuh penyempurnaan terus dan terus dan terus. Contohnya ini, bahwa manajemen pengembangan karir itu sudah disiapkan mulai dari instansi kita, di pemerintah kabupaten maupun di tingkat nasional. Nah, dilakukan melalui mutasi maupun promosi. Ini sudah berjalan. Nah, hanya apakah sudah seperti yang diatur di bagian-bagian bawah ini? Nah, itu pengamatannya ada pada Ibu dan Bapak. Misalkan di sini, dalam menyelenggarakan manajemen pengembangan karir PNS tingkat instansi, pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini Bupati menetapkan rencana pengembangan karir, melaksanakan pengembangan karir dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan karir. Buktinya ada pegawai yang sudah 10 tahun masih di situ-situ saja, ada. Ada pegawai yang katanya kinerjanya kurang tapi malah promosi ya kinerjanya bagus, malah belum ada. Nah, itu adalah bagian-bagian yang akan terus disempurnakan Ibu dan Bapak. Tapi kita wajib optimis bahwasanya pemerintah baik di pusat maupun daerah berusaha untuk melakukan yang terbaik gitu ya. Dalam hal ini BKPSDM pasti juga berusaha. Kita, Ibu dan Bapak, sebagai pengelola kepegawaian perlu memberikan masukan-masukan apabila ada hal-hal yang mungkin Ibu dan Bapak rasakan kok ada yang kurang nih gitu ya, dalam pelayanan kepegawaian ada yang kurang, dalam pengembangan karir ada yang kurang. Kemarin Pak Wawan cerita ada SK penurunan pangkat tapi tidak memunculkan berapa lama. Nah, itu kan bisa kita berikan masukan supaya BKPSDM bisa memperbaiki bila memang ada hal-hal yang kurang. Oke, nah kalau sistem ini sudah berjalan dengan baik, Ibu dan Bapak, maka nanti lowongan jabatan itu akan bisa dilihat oleh siapapun. Dengan adanya lowongan jabatan, misalkan di Kecamatan Gunung Kaler ada kasih pemerintahan masih kosong, misalkan sudah 1 tahun lebih. Nah, ini kan dikhawatirkan bisa mengganggu kinerja organisasi kecamatan. Di Kecamatan Cisoka, misalkan sekcamnya kosong. Kalau sudah ada ini dibangun dengan baik, sistem informasi ASN ini, hal-hal itu seharusnya bisa tertampilkan. Sekarang belum, mudah-mudahan nanti suatu saat itu terwujud. Oke. Lihat, rencana pengembangan karir itu disusun untuk jangka waktu 5 tahun. Wah, hebat sekali ini kalau bisa ada ya. Jadi kita semua bisa punya gambaran yang jelas gitu ya, ke depan itu 5 tahun akan seperti apa, apalagi rinciannya ada tiap tahun. Ini ya saya pribadi sih optimis ya kalau ini di apa istilahnya ya, dikerjakan realisasi. Ya, dikerjakan sedikit demi sedikit gitu Bu Rini ya, dikerjakan sedikit demi sedikit sih akan terrealisasi. Tapi kalau kita tidak coba ya susah ya, mudah-mudahan sedikit demi sedikit sih bisa. Siap. Oke, ini saya kira isinya apa ya? Isinya ideal semua ya, isinya ideal. Saya agak malu juga nih mau cerita yang ini. Tapi kita harus optimis ya, Bapak ya, harus optimis. Nah, pengisian dan penempatan PNS dalam JPT ini untuk JPT nanti saya secara khusus bahas ini ya, promosi secara terbuka. Memang ketentuannya seperti itu.
Pemantauan dan evaluasi. Ya. Nah, ini harus dibantu oleh kita-kita, Ibu Bapak, Kasubag Umum Kepegawaian, pengelola kepegawaian ini. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan karir. Nah, supaya ada ketepatan pengisian dan penempatan PNS dalam jabatan di tingkat instansi dan nasional. Saya yakin kok Kasubag Umum Kepegawaian pasti selalu diminta kan informasi ini. Selalu diminta siapa yang layak dipromosikan. Nah, soal nanti nama yang kita masukkan direalisasikan atau tidak, itu kan sudah kebijakan Baperjakat ya, atau tim penilai kinerja. Oke, lanjut saja. Nah, ini yang penting dari Pak Mario Teguh ini. Bila Anda belum menemukan pekerjaan yang sesuai dengan bakat Anda, bakatilah apapun pekerjaan Anda sekarang, Anda akan tampil secemerlang yang berbakat. Yes, pokoknya optimis saja Ibu dan Bapak ya. Ada kadang-kadang nih kita dilantik dalam satu jabatan, kok jabatannya ini ya, gitu ya, bukan passion saya nih. Nah, kata Pak Mario Teguh, passion itu bisa mengikuti kalau kita bakati pekerjaan itu, kita sukai, kita dorong diri kita semampu kita untuk itu. Justru, mohon maaf kalau boleh cerita saya sendiri ya, mohon maaf Ibu Bapak ya, karena kebetulan saya untuk jabatan ini bisa dikatakan satu tingkat lah pernah mengalami daripada Ibu dan Bapak ya, karena saya pernah di eselon 3. Saya di pemerintahan, katanya kan kalau dari STPDN kan berkarirnya kan di kecamatan gitu ya, nanti jadi camat dan sebagainya gitu. Tapi setelah saya bekerja di kecamatan, alhamdulillah lancar juga, dan kemudian saya kok dapat kesempatan untuk masuk ke BKD waktu itu ya, Badan Kepegawaian Daerah, itu di Diklat. Jadi pengelola Diklat, pengelola pelatihan. Nah, saya jalani sedikit demi sedikit, ternyata saya senang. Ternyata saya senang bahkan sampai hampir 5 tahun di sana. Itu padahal kalau dari pendidikan kan tadinya kita kan di sana di lapangan. Tapi setelah saya jalani ternyata saya senang. Dan malah senangnya itu sampai kebablasan gitu. Kebablasan sampai kemudian saya berminat untuk kalau begitu suatu saat saya saja yang ada di depan kelas gitu ya. Bukan hanya jadi penyelenggara tapi menjadi yang berbicara di depan kelas, memfasilitasi kelas. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Itu yang kadang-kadang kita tidak tahu apa yang Tuhan siapkan untuk kita gitu. Apakah mungkin Bapak juga ada yang bertanya, kalau kita sedang tatap muka biasanya juga ada yang tanya, Pak nanti kalau jadi struktural lagi suatu saat mau enggak? Ya kalau pimpinan percaya tapi kalau saya sendiri, saya berharap saya pensiun di Wijaya Iswara. Ya. Oke, Bapak. Ada yang mau disampaikan sampai di sini, Bapak? Silakan. Lanjut ya. Lanjut. Sorry. Ya. Berkaitan dengan karir, kita juga akan bicara tentang jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi. Dari fungsional sudah kita bahas di pagi hari. Sekarang kita akan bahas tentang jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi. Ya. Rasanya ini jauh ya. Kita masih eselon 4, ini sekarang kita bicara JPT. Jangan khawatir. Ibu dan Bapak juga insya Allah suatu saat akan sampai ke sini. Tapi kan kita ke fungsional, bagaimana mungkin kita akan ke JPT? Justru di fungsional kesempatan untuk menjadi JPT itu lebih besar. Karena kalau Ibu dan Bapak punya karir yang bagus di fungsional nanti suatu saat, maka kesempatan untuk punya pangkat yang lebih tinggi itu lebih mudah. Nanti kita bisa lihat bahwa jabatan fungsional pun punya kesempatan yang sama untuk duduk dalam JPT. Nah, JPT utama diisi dari kalangan PNS ya, ini catatannya dulu. JPT utama, madya, pratama itu diisi dari kalangan PNS. Oke. Kalau Ibu dan Bapak ingat tadi di tayangan saya yang awal waktu pagi, ada tidak yang bisa diisi oleh PPPK JPT-nya? Bisakah pejabat PPPK pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja mengisi JPT? Bisa. Bisa, Bisa Bu Filda. JPT yang mana? Bisa, Pak, bisa. Utama dan Madya. Yang Oke. utama dan Madya. Good.
JPT utama dan JPT madya. Bisa diisi oleh PPPK. Tapi pasal 105 PP 11 2017 dengan jelas mengatakan JPT utama, madya dan pertama diisi dari kalangan PNS. Artinya selama masih ada PNS, nah PPPK nanti dulu. Seharusnya seperti itu. Seharusnya seperti itu ya. Tapi kalau pejabat pembina kepegawaian punya kebijakan lain, ya itu saya tidak tahu. Tapi berdasarkan peraturan perundang-undangan ini, bunyinya jelas, JPT utama, JPT madya, dan JPT pratama diisi dari kalangan PNS. Setelah itu baru boleh yang lain. Bagaimana dengan JPT yang diisi dari TNI Polri? Ada tidak? Ada tidak JPT ngisi TNI Polri ngisi jabatan pimpinan tinggi? Pernah tahu? Halo? Kalau di Kabupaten Tangerang tidak ada ya. Nah, Kabupaten Tangerang tidak ada, tapi di pusat nanti kita lihat ya. Setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama untuk mengisi JPT yang lowong. Ini dia nih. JPT utama dan JPT madya tertentu dapat diisi dari kalangan non-PNS dengan persetujuan Presiden yang pengisiannya dilakukan secara terbuka dan kompetitif serta ditetapkan dalam keputusan Presiden. Jadi bisa diisi PPPK, diisi dari TNI dan Polri pun bisa untuk JPT utama dan madya tertentu. Yang mana itu? Yang ditetapkan oleh Presiden. Nah, JPT utama dan JPT madya tertentu di bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan, pengelolaan aparatur negara, kesekretariatan negara, pengelolaan sumber daya alam tidak dapat diisi dari kalangan non-PNS. Jadi ada yang bisa diisi dari kalangan non-PNS berdasarkan Kepres, tapi berdasarkan PP 17 2020 ada yang tidak dapat diisi, yaitu yang berkaitan dengan rahasia negara, pertahanan, keamanan, pengelolaan aparatur negara, kesekretariatan negara, dan pengelolaan SDA, sumber daya alam. Nah, tapi ada lagi di bawah, dikecualikan lagi sepanjang mendapat persetujuan Presiden setelah mendapat pertimbangan Menteri, Kepala BKN, dan Menteri Keuangan. Syarat untuk duduk dalam JPT utama, Ibu dan Bapak, yang kuantitatif adalah sarjana atau D4. Nah, jadi teman-teman yang sudah memiliki ijazah D4 atau sarjana itu punya potensi untuk suatu saat diangkat menjadi JPT utama. Ya, punya pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 10 tahun. Kemudian pernah duduk dalam JPT madya atau JF jenjang ahli utama. Nah, jadi kalau mau ke JPT utama itu kalau kalau mau ke JPT utama itu dia pernah duduk di JPT madya atau JF jenjang utama. Jadi kalau seperti saya belum boleh nih ke JPT utama. Memiliki rekam jabatan sebagainya, usia paling tinggi 58 tahun. Oke. Untuk yang madya, lihat pengalaman jabatannya mana ya. Nah, dia duduk di JPT Pratama atau JF jenjang ahli utama juga. Saya belum boleh nih karena saya masih di jenjang madya. Itu pengalaman jabatannya lebih kecil 7 tahun. Kemudian ahli JPT Pratama atau JF ahli utamanya paling singkat 2 tahun. Pendidikannya masih sama, dibutuhkan sarjana atau D4. Untuk JPT Pratama, Ibu dan Bapak, pendidikannya juga D4 atau sarjana, pengalaman jabatannya cukup 5 tahun, itu kan yang berkaitan dengan pekerjaannya, dan kemudian untuk jabatan yang pernah didudukinya administrator atau JF ahli madya. Nah, ini saya sudah boleh nih berarti nih untuk jadi JF Pratama. Ibu dan Bapak kalau nanti sempat duduk dalam jabatan administrator berarti juga punya kesempatan juga untuk dapat duduk atau mengikuti seleksi menjadi JPT Pratama. Usia paling tinggi adalah 56 tahun. Sampai di sini ada yang mau disampaikan, Ibu dan Bapak? Lanjut ya. Siap.
Oke, ini kalau untuk yang kalangan dari non PNS ya, ini kita lewat saja. Tapi untuk kalangan non PNS ini ada syarat yang lebih berat, kualifikasi pendidikannya harus S2 pasca sarjana. Kalau kita tadi kan cukup di 4 atau S1. Pengalaman jabatannya juga lebih lama, 15 tahun. Kemudian 5 tahun terkait dengan partai politik, itu tidak boleh mengikuti yang boleh mengikuti itu tidak boleh terlibat dengan partai politik ya, pengurus partai politik selama 5 tahun. Oke, ini juga yang non PNS, ini yang non PNS. Siap, ini tahapannya. Ibu Bapak pasti pernah melihatlah proses ini ya. Ini juga kita lewat saja. Oke. PPK dilarang mengisi jabatan yang lowong dari jabatan pimpinan tinggi yang lulus seleksi pada JBT yang lain. Jadi maksudnya gini, kalau misalkan ada di Kabupaten Tangerang jabatan Kepala Dinas Sosial kosong, Kepala Dinas Sosial. Nah, PNS yang sedang mengikuti seleksi untuk mengisi jabatan Kepala Dinas Sosial, itu tidak boleh kemudian nanti dia diisikan ke jabatan pimpinan tinggi yang lain. Gitu. Jadi ya kalau mengikuti seleksi untuk Kepala Dinas Sosial, ya dia diangkatnya di jabatan Kepala Dinas Sosial. Tidak boleh diangkat ke jabatan yang lain. Kecuali kalau sudah duduk, dia sudah menjabat, dan kemudian dia nanti dimutasi, nah itu beda ceritanya ya. Tapi kalau untuk perekrutan, itu harus sesuai dengan jabatan pimpinan tinggi yang dilamarnya. Apa yang membuat seorang PNS diberhentikan dari JPT? Mengundurkan diri, diberhentikan sebagai PNS, diberhentikan sementara sebagai PNS, ini yang diberhentikan total ya, ini diberhentikan sementara. Menjalani cuti di luar tanggungan negara, menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan, ditugaskan secara penuh di luar JPT, ada penataan organisasi, atau tidak memenuhi syarat jabatan. Oke. Ada yang mau disampaikan Ibu Bapak? Sampai sini? Belum ada yang punya pengalaman jadi JPT ya? Lanjut kalau begitu. Oke, sekarang jabatan administrasi. Nah, siapa sih yang bisa diangkat dalam jabatan administrator? Jabatan administrator. Berstatus PNS, Ibu dan Bapak sudah memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma 4. Ibu dan Bapak sebagian besar tadi saya lihat sudah, meskipun ada beberapa teman yang SLTA juga. Ya, yang kalau SLTA-nya kalau masih SLTA dan usia masih cukup muda, biaya tidak rebutan dengan anak, silahkan ambil sekolah lagi sarjana atau diploma 4. Yang mudah-mudah sajalah, nggak usah sekolah yang ke UT, nggak usah ke UGM. Cari saja sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Tangerang. Ya, insya Allah nanti lebih mudah. Tapi kalau yang sudah rebutan biaya sama anak, ya kalau hemat saya sih, ya kita pikirkan anak saja. Mudah-mudahan dengan karir yang kita miliki bisa tetap hidup bahagia gitu ya. Kemudian memiliki integritas dan moralitas yang baik, memiliki pengalaman pada jabatan pengawas paling singkat 3 tahun. Wah, kalau Pak Andi tadi sudah berapa tahun ya? 3 tahun di sana, 3 tahun di sana, 3 tahun di sana gitu. Nah, berarti sudah lebih nih dari 3 tahun. Atau jabatan fungsional yang setingkat dengan jabatan pengawas. Nah, berarti fungsional jenjang muda sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki. Jadi ada catatan ini juga Ibu Bapak, jabatan pengawas boleh untuk menjadi administrator, tapi jabatan fungsional pengawasnya terkait gitu ya. Jadi jabatan fungsional yang terkait. Misalkan seorang guru, ya jangan mengisi jabatan administrator di lingkup dinas kesehatan gitu ya, nanti nggak nyambung. Tapi kalau misalkan guru duduk di jabatan administrator sebagai kepala bidang TKSD misalkan gitu, atau kepala bidang SD gitu, mungkin itu bisa. Ini standar juga yang lain, DP3, kompetensi teknis dan sebagainya sama. Nah, syarat untuk diangkat dalam jabatan pengawas.
Untuk pengawas, kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah diploma 3. Oke, atau setara. Teman-teman yang saat ini masih berpendidikan SLTA ya dan masih pelaksana, kalau punya rencana karir, meniti karir menjadi pejabat pengawas, maka latar belakang pendidikannya minimal harus D3 atau setara. Pengalaman jabatan pelaksananya paling singkat 4 tahun, atau jabatan fungsional yang setingkat dengan jabatan pelaksana, berarti jabatan fungsional jenjang pertama sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki. Sama seperti tadi, fungsionalnya harus terkait dengan jabatan pengawas yang akan didudukinya. Dokter boleh jadi pejabat pengawas di dinas kesehatan, jadi pejabat pengawas di rumah sakit, misalkan, yang terkait, seperti itu. Yang lainnya sama, kompetensinya terpenuhi. Nah, kemudian ini persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan pelaksana berstatus PNS memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau yang setara. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa untuk menjadi PNS, itu latar belakang pendidikannya paling rendah harus asal TA. Jadi sudah tidak ada lagi rekrutmen untuk SD dengan SMP. Tidak ada lagi rekrutmen untuk SD dengan SMP, karena untuk pelaksana saja paling rendah adalah SLTA. Demikian juga tadi fungsional, paling rendah untuk fungsional jenjang fungsional terampil jenjang pemula, itu pendidikan terendahnya juga adalah SLTA. Jadi yang SD dengan SMP, sepertinya berdasarkan PP 11 2017 sudah tidak bisa lagi mendaftar sebagai CPNS. Ada yang mau disampaikan, Ibu dan Bapak? Silakan. Ini jabatan ASN tertentu yang dapat diisi oleh TNI Polri, Ibu dan Bapak ya. Ya ini sekedar pengetahuan saja, karena dewasa ini kita banyak tahu ya, banyak jabatan-jabatan di lingkungan instansi itu yang diisi oleh TNI Polri, khususnya Polri. Nah, bagaimana sih sebenarnya statusnya? Apakah memang boleh atau tidak? Atau itu semacam pengaruh politik saja atau seperti apa gitu ya? Kita tinjaunya dari administrasi kepegawaian saja. Ya. Nah, ini peraturan-peraturan yang terkait yang kebetulan peraturannya sudah dicabut Ibu Bapak ya. Ini saya cantumkan supaya suatu saat Ibu Bapak kalau mau lihat-lihat gitu, sejarahnya seperti apa sih? Ini kita bisa lihat. Ada peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2001 tentang pengalihan status anggota TNI dan Polri menjadi PNS. Jadi pada tahun 2000 sampai sebelum tahun 2001 itu bisa TNI dan Polri itu masuk ke lingkungan organisasi pemerintahan pusat maupun daerah dan mereka menjadi PNS Ibu dan Bapak. Jadi mereka punya pangkat PNS, tidak lagi jadi anggota TNI atau Polri, mereka menjadi PNS. Dulu banyak, terutama pada masa Orde Baru itu banyak. Kakan Sospol, Kepala Dinas PU, Kepala Mawil Hansip, jabatan-jabatan yang ini yang terkait ya tentunya ada kompetensi yang dibutuhkan dari TNI Polri itu bisa diisi oleh beliau-beliau. PP 4 2002 ini mengubah beberapa ketentuan tentang ini. Ketentuan yang diubahnya adalah tentang jabatan apa saja sih atau di kementerian atau di instansi mana saja sih yang bisa diisi gitu. Termasuk yang ini mengubah yang di sini. Ada beberapa tambahan. Kemudian PP 8 tahun 2010 ini juga mengubah beberapa jabatan yang boleh diisi oleh TNI Polri. Nah, ini PP 15 tahun 2001. Isinya tentang ini. Tadi dialihkan statusnya. Kemudian mereka diberhentikan dari anggota TNI dan Polri-nya. Oke, tadi sudah saya bahas. Di PP 8 2010 disebutkan yang boleh diisi ada di sini saja Ibu dan Bapak, ada di kementerian-kementerian ini. Kemenko Polkam, dulu belum HUK ya, belum ada HUK-nya. Ada HUK-nya itu kan kalau nggak salah pada saat Pak SBY, Menko Polhukam. Sebelumnya hanya Polkam saja, Menko Polkam. Departemen Pertahanan, Sekretariat Militer, BIN, LSN, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Ketahanan Nasional, SAR, kemudian Badan Narkotika Nasional, Mahkamah Agung. Ini Mahkamah Agung karena ada Hakim Agung yang memang dari TNI Polri, karena ada peradilan militer yang nanti apabila masih belum puas dengan
hasil peradilan militernya bisa banding sampai ke Mahkamah Agung. Bukan banding ya istilahnya ya, kasasi. Nah, bisa kasasi sampai ke Mahkamah Agung. Ini hanya lembaga-lembaga ini saja Ibu Bapak yang diperkenankan. Ya, sesuai dengan PP 8 tahun 2010. Nah, kalau kita kaitkan dengan Undang-Undang tentang TNI nomor 34 tahun 2004, prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Jadi anggota TNI itu berdasarkan Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004 boleh diduduki oleh sipil kalau mereka mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Nah, ini lembaga-lembaga yang tadi yang boleh diduduki dari TNI sama dengan yang di PP 8 tahun 2010 tadi. Itu ya. Terus bagaimana dengan yang Polri? Berdasarkan Undang-Undang 2 tahun 2002 tentang Polri, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari diri. Gitu ya. Jadi sebenarnya baik di TNI maupun Polri sama. Harus pensiun dari dinas aktif, mengundurkan diri dan kemudian pensiun. Kalau sempat beli makanan, saya harus beli makanan dulu. Itu Ibu kan terlewat ya. Tanya Pak. Siap. Family ya. Tadi saya mau tanya terkait dengan yang TNI maupun Polri. Salah satu syaratnya kan mengundurkan diri atau pensiun, Pak ya. Setelah itu apakah prosesnya dia untuk jadi PNS itu otomatis jadi PNS atau emang perlu seleksi lagi tuh Pak? Siap. Mengenai statusnya apakah menjadi PNS atau tidak itu sudah ditegaskan tadi di atas bahwa mereka tidak alih status ya Pak ya, tidak boleh alih status, tidak ada. Jadi ya anggota TNI Polri ini berdasarkan aturan ya Pak ya, saya belum bicara yang nyata ada sekarang karena secara empirik ini kelihatannya agak berbeda gitu. Mungkin Pak Andi juga bisa mengamati dan teman-teman bisa mengamati. Gitu. Jadi anggota TNI Polri yang boleh itu kan yang sudah ini tadi sudah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian, itu kan. Nah, kemudian mereka tidak beralih status menjadi PNS, gitu. Nah, jadi otomatis proses untuk menjadi pejabatnya JPT yang diperbolehkan hanya JPT saja, itu ya melalui seleksi sama mengikuti seleksi terbuka penerimaan jabatan pimpinan tinggi secara terbuka melalui proses itu, gitu. Nah hanya mungkin ya kenapa sekarang banyak anggota TNI maupun Polri aktif yang duduk, mungkin mereka mengartikan ini ya setelah mengundurkan diri ini mengundurkan diri dari jabatannya saja, bukan mengundurkan diri dari anggota Polri-nya. Mungkin peraturannya diartikan seperti itu ya. Karena sekarang ini banyak anggota TNI maupun Polri yang masih aktif duduk dalam jabatan-jabatan di lingkungan kementerian gitu kan. Bahkan setelah duduk dalam jabatan di lingkungan kementerian, mereka kembali lagi ke anggota TNI Polri dengan pangkat yang sudah naik. Gitu. Pangkatnya kemudian naik. Karena misalkan seperti jadi dirjen, seperti menjadi irjen misalkan, itu kan levelnya eselon 1. Levelnya itu setingkat jenderalnya juga jenderal majen mungkin ya, mayor jenderal kalau TNI atau kalau di polisi berarti ya. Irjen ya, bintang 2 irjen. Mungkin seperti itu sehingga kembali ke kepolisian pangkatnya naik lagi gitu. Nah, jadi mereka tidak beralih status menjadi PNS, mereka tetap sebagai anggota TNI dan Polri, pangkatnya juga dibina gitu, artinya tetap diberikan kenaikan pangkat TNI atau Polri, hanya mereka tidak duduk dalam jabatan di lingkungan TNI Polri. Seperti itu, Pak Andi. Kalau yang kasus bukan kasus siapa yang lagi rame ini di KPK itu Pak ya, kepolisian kan di KPK ada berapa orang tuh tidak lulus atau TKD TKB gitu. Itu beda Pak ya dengan konteks ini Pak.
Beda. Itu beda konteksnya. Justru kalau itu kan karena diterbitkannya Undang-Undang KPK yang baru, yang tahun 2019 itu Pak, yang agak ramai juga ya waktu itu, banyak dapat tantangan karena dianggap bisa melemahkan KPK. Dianggap melemahkan KPK itu dari sisi apa? Ini kan pandangan tentang melemahkan atau tidak ini kan juga ada pihak-pihak yang berseberangan ya Pak ya. Dari pihak yang menganggap Undang-Undang KPK yang baru itu bisa melemahkan kan melihat bahwa harus ada Dewan Pengawas. Dewan Pengawas di mana di situ kalau KPK, pimpinan KPK akan memberikan izin untuk menyadap, misalkan harus mendapat izin dari Dewan Pengawas. Nah ini kan dianggap melemahkan karena jadi tambah panjang lagi kan alurnya. Kemudian status pegawai KPK yang menjadi ASN. Nah itu kan amanat dari Undang-Undang KPK yang baru itu juga dianggap dapat melemahkan. Karena kan kalau ASN kan apa ya, ya posisinya kan agak sedikit berbeda ya Pak ya dengan kalau TNI Polri gitu. ASN mau meriksa TNI Polri seolah-olah kan gimana gitu ya Pak ya. Nah maka itu dianggap melemahkan. Kemudian Pak, karena status pegawai KPK adalah ASN, maka dilaksanakanlah proses kemarin. Nah, proses kemarin itu yang TWK itu, tes wawasan kebangsaan. Sebenarnya ada uji kompetensi di sana Pak, ada uji kompetensi dan salah satu dari uji kompetensinya itu ada tes wawasan kebangsaan itu, yang kemudian jadi polemik karena pertanyaan-pertanyaan yang diajukan yang menurut pengakuan dari yang tidak lulus kan pertanyaannya apa ya, agak kurang pas lah gitu ya, kurang pas. Pertanyaan-pertanyaan yang seperti itulah semacam itu. Nah ini agak susah dibuktikan juga karena kita kan tidak melihat soal TWK-nya seperti apa. Ini kan hanya dari satu pihak saja ya. Jadi kita hanya bisa menduga-duga karena melihat dari media saja. Nah, jadi pegawai-pegawai KPK itu kan menjadi ASN sebagai amanat dari Undang-Undang KPK yang baru. Nah, sempat jadi polemik juga, kenapa harus ada uji-uji lagi? Karena amanat undang-undangnya kan tidak bunyi itu. Gitu. Jadi pokoknya semua pegawai KPK itu ya pindah jadi ASN gitu. Ya mohon maaf kalau saya sendiri mengamatinya seharusnya nggak perlu tes lagi Pak. Karena itu kan hanya dialihkan status saja. Sama seperti yang sekarang akan kita lakukan. Kalau teman-teman pejabat pengawas ini dialihkan statusnya menjadi pejabat fungsional, nggak perlu tes lagi. Gitu. Tadi diceburkan saja tadi seperti kata Pak Andi. Pokoknya dipindah jadi fungsional. Gitu. Kalau dites lagi nanti bisa ada yang tidak lulus. Kalau tidak lulus bagaimana? Apa kemudian jadi pelaksana? Nah, ini kan merugikan berarti. Seperti itu Pak Andi. Jadi berbeda kasusnya dengan yang pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN. Ini malah yang tadinya Polri jadi ASN. Kalau yang tadinya ada yang diambil dari TNI ya berarti jadi ASN juga. Gitu. Meskipun yang namanya kebijakan-kebijakan di lingkungan pemerintahan ya pasti tidak bisa lepas dari politik. Pengangkatan pejabat struktural eselon 4 pun pasti sedikit banyak ada politisnya juga. Misal, kenapa kok menempatkan camat yang putra daerah misalkan. Nah, itu kan salah satunya kan supaya ada pengaruh politisnya, Pak. Betul tidak? Ya. Kenapa kok camat daerah? Supaya dia punya pengaruh lebih besar ke daerah tersebut, lebih mudah berkomunikasi dengan masyarakat, lebih mudah diterima, diawali dengan diterima dulu ya, lebih mudah diterima. Siapa tuh yang jadi camat baru? Oh, si Eta itu orang Rajek. Oh, tahu saya. Gitu ya. Itu siapa camat Karawaci? Bayu, orang mana tuh Gunung Kidul? Rada-rada bingung tuh orang. Gitu ya. Oke, lihat bahwa di pasal 147 ini jabatan ASN tertentu di lingkungan instansi pusat tertentu dapat diisi. Jadi tidak bisa di daerah ya Ibu dan Bapak ya. Mudah-mudahan di Kabupaten Tangerang tidak ada anggota TNI atau Polri yang mengisi jabatan di lingkungan Kabupaten Tangerang. Karena berdasarkan pasal 147 hanya jabatan ASN tertentu di lingkungan instansi pusat tertentu dapat diisi oleh TNI dan Polri. Oke. Nah, ini penekanan lagi, jabatan ASN tertentu sebagaimana dimaksud ini berada di instansi pusat, gitu ya. Jadi hanya ada di pusat saja. Kemudian di pusat pun nama jabatan, kompetensinya seperti apa, persyaratan jabatannya apa, itu juga sudah ditentukan dengan jelas. Gitu.
Dan di sini juga ini ditekankan lagi yang tadi ditanyakan oleh Pak Andi, tidak dapat beralih status menjadi PNS. Jadi ya TNI tetap TNI, Polri tetap Polri. Oke, siap. Pangkatnya apa namanya? Disetarakan. Disetarakan itu maksudnya kalau untuk jabatan setingkat irjen berarti harus pangkat apa? Kalau setingkat deputi pangkatnya harus apa? Itu ditentukan oleh Mabes TNI dan Mabes Polri gitu ya, bersama-sama dengan Menteri PAN, Menteri Pendaya-gunaan Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi. Siap, masa pensiunnya sesuai dengan batas usia pensiunnya prajurit TNI Polri ya. Jadi tidak mengikuti batas usia pensiunnya PNS. Batas usia pensiunnya ya TNI Polri gitu. Jadi mereka mencapai batas usia pensiun sampai batas pensiunnya mereka, kemudian mereka juga berhenti karena ditarik, misalkan ditarik kembali. Nah, sama seperti yang di KPK tadi, kalau sebelum menjadi ASN, yang Polri bisa ditarik ke Polri lagi, yang tadinya dari jaksa bisa ditarik jadi jaksa lagi, kalau tadinya ada DNI bisa ditarik jadi DNI lagi.